kami sangat mengapresiasi teman-teman Maxim yang sudah menggunakan stiker. Bukannya kalau misalnya tidak berbadan hukum jadinya ilegal, Bang? Ya, jadi begini, secara itu memang kami mengakui itu. Tapi tidak bisa dihindari, kami ini keberadaan kami ini diakui dan sangat memberikan manfaat. Di tempat ini kami tidak menyusahkan pemerintah setempat. Ada juga insiden mobil pengecara di Baret itu juga sudah kami ganti. Jadi mereka memonopoli betul, dia bisa offline melayani sekian rumah. Terus teman-teman yang 32 pangkalan ini, yang kita ada 600-700 kepala rumah tangga ini mau dapat apa kira-kira? Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kedatangan dari teman-teman rental car Asosiasi Rental Timika ya. Oke. Oke. Kita kemarin sempat juga ngobrol bareng sama pihak sebelah, teman-teman kawan-kawan dari online. Oke, Maxim. Maxim, langsung sebut nama. Ya, ada online nama lagi. Iya. Ada lagi ya. Nanti bilang sebelah yang lain-lain lagi. Nah kemarin ada beberapa, memang ada masukan-masukan juga dari kita punya penonton juga. Ayo dong, dari pihak rentalnya juga harus masuk, jangan nanti Maxim doang berat sebelah gitu. Jadi kita coba sebenarnya untuk menghubungi. Nah kemarin mungkin nomornya salah. Nah itu dia. Nah sekarang kebetulan langsung kita kedatangan dengan Bapak Ketua dengan wakilnya. Betul ya, Abang? Ya, betul. Oke, jadi hari ini kita coba untuk ngobrolin soal itu terkait hal-hal yang kemarin kisru-kisru mengenai ada ketidaksetujuan dari pihak online dan offline atau rental dengan Maxim seperti itu. Jadi ini saya mau tanya nih Bang, tanggal 13, 14 ya, itu ada kesepakatan. Kesepakatannya seperti apa? Mungkin bisa dijelasin. Oke. Baik, sebelum saya menjawab itu, di kesempatan ini saya ingin mengatakan begini, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh teman-teman Maxim, terutama keluarga yang kena musibah kemarin itu. Tentu itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan jujur kami tidak menginginkan itu. Apapun alasannya itu tidak dibenarkan. Untuk itu di kesempatan ini sekali lagi kepada keluarga besar yang terkena musibah kemarin, secara pribadi dan dari teman-teman rental menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terus yang kedua, kami sangat mengapresiasi teman-teman Maxim yang sudah menggunakan stiker dan sekaligus di kesempatan ini kami mengajak pada seluruh masyarakat Timika yang menggunakan Maxim itu tolong yang pakai stiker. Kalau tidak pakai stikernya jangan dipakai gitu. Nah terkait tadi pernyataan abang itu mengenai kesepakatan itu kesepakatannya tanggal 14. Tanggal 14. Ya itu di halaman Polres Timika. Jadi di situ ada poinnya. Yang pertama tentu saja pencabutan LP itu sendiri. LP dari pihak Maxim ada. Maxim ada laporan. Terakhir kalau nggak salah ada. Jadi memang ada laporan-laporan. Nah di kesempatan itu mereka sudah menyampaikan depan publik, depan umum bahwa itu sudah dicabut. Ada juga insiden mobil pengecara di Baret itu juga sudah kami ganti. Yang ganti asosiasinya yang mengganti ya? Iya, kami patungan bayar 50.000. Iya. Jadi ada 3 poin. Terus kesepakatannya sama, pakai stiker sebelum operasi. Terus yang ketiga, kami dari 32 pangkalan ini bersedia membukukan tanda tangan bahwa kami tidak akan mengganggu teman-teman Maxim lagi apabila mereka pakai stiker gitu. Jadi kami sangat itu supaya teman-teman Maxim ini konsisten pakai stiker. Pertanyaan saya gini Bang, tahunya dari mana kalau misalnya nggak ada stikernya? Dan kalau misalnya tadi abang bilang kan kami tidak akan mengganggu yang tidak pakai yang pakai stiker. Tahunya dari mana kalau masih running, masih jalan tapi nggak pakai stiker Bang? Jadi itu dia. Jadi kami baru pertama itu. Iya betul. Kami sebagian teman-teman kami kan ada pakai aplikasi itu. Oke. Tahu pakai aplikasi itu. Dimana itu nggak dilarang juga ya? Nggak dilarang juga. Sebenarnya itu kami
dari awal sudah menyampaikan sama si Hendra ini, toh. Yang iya. ownernya ini, Iya. toh dia kan datang di rumah. Oh, oke. Pernah datang, saya menyampaikan bahwa sebenarnya ini konflik yang ini sama di kota lain. Ya. Ketika online masuk Ribut lah. pasti ada ribut. Tapi sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya tidak mau itu terjadi di Timika. Maksudnya offline masuk, online masuk, terus ada bentrok di lapangan. Nah, itu orang-orang Timika dengar ya. Kota-kota lain. Iya. Saya harus itu yang bilang ini. Iya, saya harus menjaga itu dari awal, toh. Tapi ternyata sedapat mungkin kita menghindari itu, ada juga gesekan, toh. Meskipun itu tidak kayak daerah lain ada kebakaran, ada baku tonjok. Ini artinya ini masih terlalu kecil lah. Karena kenapa? Kami teman-teman rental ini betul-betul konsisten. Ayo Maxim pakai stiker dan kita jalan sama-sama. Seperti ajakan saya punya wakil ini, kalian pakai stiker, ayo makan bakso sama-sama, tidak masalah. Itu. Oke. Ya. Tapi sebenarnya memang dari tapi gini Bang, kenapa harus pakai stiker? Nah, itu penting bagi kami. Ini beda market kita. Oke. Toh? Iya. Artinya kami sama sekali dari awal tidak mau memonopoli ini. Jadi Maxim juga harus tidak mau monopoli. Itu Iya, garis bawah. Jadi toh? masih ada orang-orang bilang, taksi rental ya larang-larang Maxim. enggak lah. Enggak dong ya. harusnya. Tidak lah. Artinya begini, kami konsisten toh. Iya. Teman-teman Maxim pakai stiker. Pasarannya kan beda. Dia mobile. Dari titik A ke titik B ke titik C. Itu silahkan. Sementara kami ini, biar kami yang perharian layani tamu-tamu. Itu jadi memang pasarnya beda. Makanya kami sangat mengharapkan teman-teman Maxim ini konsisten pakai stiker. Dan apa sih yang menakutkan stiker itu? Artinya begini, itu kan identitas mereka juga, toh? ID-nya mereka. Iya. Terus ada yang bilang begini, nanti kalau pakai stiker jadi sasaran, jadi target. Ya, kalau itu iya. Toh ada. Sempat dibilang. Ada. Iya, betul. Tapi sampai hari ini belum ada yang terbukti itu bahwa mobil-mobil Maxim yang pakai stiker itu dikerjain sama rental, tidak ada. Mungkin oknum-oknum dorang kali ya. Betul toh Bang, kadang kan ada yang memang bilang, ini kita masih kemarin tuh ada sebutan apa ya? Soal piring makan, apa Kak? Ya. Yang pasti bukan dari asosiasinya rentalnya itu sendiri, cuman mungkin ada yang ya orang bilang rese aja gitu kali ya Bang. Ya, yang betul toh? Ya, jadi yang namanya kita kan ini menjadi saksi pertumbuhan Timika ini. Betul. Toh, sabab mulai dari tahun 2000 di sini sudah bawa mobil. Toh, jadi sampai hari Timika hari ini saya masih bawa mobil. Nah, terkait bilang piring makan itu, jujur kami sedikit terganggu. Ya iyalah. Terganggu. Ya. Artinya pasaran kami. Tapi terima kasih. Tapi apakah itu membuat kami bahwa kami bersepakat menolak itu? Tidak. Jadi saya mau bilang begini. Sebelum kami sampai di Salampapo ini, kami di sekretariat itu di rumah saya beberapa kali pertemuan. Pertemuan pertama itu teman-teman itu menolak. Dari Maxim. Karya Maxim ini. Oh, karya Maxim. Ya. Pertemuan kedua sama, kita menolak. Pertemuan ketiga akhirnya ini sudah mulai mencair. Dari menolak akhirnya kita menerima. Artinya apa? Ini penting sosialisasi ini. Iyalah. Penting sosialisasi ini. Apakah teman-teman Maxim harus sungkem kepada kami? Tidak juga maksudnya begitu. Sungkem. Tidak maksudnya begitu. Tapi paling tidak kalau bukan kepada kami di jalan ini, tolong komunikasilah dengan pihak terkait perhubungan, pihak kepolisian, kan tidak ada. Oh, itu juga harusnya nggak ada ya? Tidak ada juga itu mereka ke sana. Jadi saya tidak tahu dia izin dari mana, tiba-tiba ketika kami perhubungan menanyakan, Pak, Maxim ini sudah beroperasi di Timika, ada juga kaget. Oh, sudah operasi ya? Artinya apa? Memang kami dengar itu pernah dia kasih masuk, cuma izinnya ini belum keluar. Pak, itu nanti kualifikasi lagi sama izinnya belum keluar loh. Adil toh, Iya. Sampai dibilang jalan samping ini. Belum keluar izinnya. Memang Tapi sekarang udah tuh belum Bang? Yang Abang tahu ya?
setahu saya kemarin kan kita di ruang DPR itu belum. Masih belum juga. Belum. Oh, nanti kalau Cuma karena sekali lagi mungkin ini agar supaya karena ini berdampak langsung ke masyarakat ya. Iya. Biar tidak timbul A B C lagi itu akhirnya ya sudahlah, dan kami juga menerima itu. Cuma artinya kita harus tetap komitmen pada kesepakatan itu sendiri. Ketika kamu menyampaikan ini, ya dilaksanakan seperti kami juga melaksanakan itu. Oke. Ya. Nah, untuk yang sekarang nih Bang, gimana? Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga kan tadi. Siap. Jadi maksudnya gimana caranya kita tahu, kalau Maxim udah pasti tahu. Sekarang orang yang pakai stiker atau tidak pakai stiker itu kan lebih kayak identitasnya mereka ada atau tidaknya, Pak. Ya. Karena kalau misalnya yang tidak pakai stiker, ya kita kemungkinan kita nggak tahu. Orang-orang atau kita tidak tahu dari sisi customer-nya kita tahu ini Maxim atau bukan, gitu. Itu juga keselamatan sebenarnya untuk customer-nya. Ya kan, setuju toh? Nah, tapi dari sisinya untuk rental itu sendiri, gimana caranya kita tahu taksi-taksi rental ini atau taksi mobil yang disewakan untuk customer yang ada di Timika? Jadi, gimana cara? Apakah itu cuman dari nomornya Bang Firman, nomornya Bang Jerry, cuman personal begitu, atau memang ada satu website atau satu apa supaya nanti kita bisa ada nggak tuh Bang? Jadi kami itu pertama itu tentu saja yang namanya ini kan kebanyakan lepas kunci. Tentu juga kami tidak mau gegabah itu, toh. Tentu kami terutama tukaran nomor lah. Iya. Terus masing-masing rental ini kan ada tempat mangkalnya gitu. Nah, di tempat mangkal itu ada susunan nama-nama kami. Daftar nama. Nah, jadi maksudnya ketika datang di sana, misalnya Firman, plat mobilnya 86 gitu, nomor HP-nya ini. Nah, dari situ bisa ketahuan. Ada. Jadi lengkap di situ. Di setiap pangkalan ada susunan pemainnya juga gitu. Pangkalan sekarang ada berapa? Ada 32. Kita punya pangkalan 32. Dari SP13 sampai Timika. RSUD SP1 SP4. 32. Oh iya juga sih. Berarti nanti mungkin bisa di-share sekalian nomor kontaknya gitu. Karena gini, salah satu dari kita pernah juga ngobrol-ngobrol sama salah satu customer-nya. Cuma kita nggak mau angkat namanya, cuma salah satunya itu yang pernah kita obrolin adalah ketika mereka itu membutuhkan kendaraan, kita harus akui ini semua. Yang pertama, yang pasti pengusaha yang datang ke Timika sini kalau ngomongin soal transportasi itu pasti yang rental dulu. Karena rental itu lebih dari sisi yang kita ada mobil, ada rekan kerja, rekan kerja. Kita ada mobil nih, kalau kamu pinjam ini seperti itu. Tapi dari sisi karena memang sekarang itu sudah digital dan semua segala macam. Rata-rata tuh pengen yang instan aja. Ya betul. Nah disinilah yang online ini datang. Betul. Kan? Nah sekarang untuk supaya bisa bukan menangkis sih sebenarnya, untuk mengimbangi ya. Caranya gimana? Kalau misalnya kita mau pesan taksi rental, kalau kita nggak punya nomor telepon. Jadi begini nanti saya akan memikirkan ini. Jadi mungkin habis Lebaran ini. Ketua pangkalan ini akan ada sebelum booking rapat. Saya akan membuka setiap pangkalan itu nomor umum begitu. Kayak mungkin Halo Rental kah di situ. Jadi masyarakat Timika langsung menghubungi itu. Servisnya. Nomor servisnya. Oke. Saya akan membuka itu. Setiap pangkalan 32 pangkalan dia harus punya nomor servis, toh? Karena pangkalan itu anak-anak tidur di situ. Jadi 24 jam tidak bisa diragukan lagi itu. Tidur di situ? Kita kena malaria kan? Jadi teman-teman ini juga perlu saya sampaikan. Kenapa ini agak berbeda harga, toh? Pertama. Kita ngomong soal harga sekarang. Enggak. Ini saya mau menyampaikan ini. Masuknya pas banget. Tidak. Kenapa ini penting? Toh? Begini. Kenapa ini rental ini berbeda? Pertama, toh? Tentu kami memikirkan spare part kami, BBM kami, toh? Terus anak-anak itu tidur di mobil. Banyak tidur di mobil, coba di pinggir-pinggir jalan depan pasar lama, di PIN, di setiap pangkalan mereka tidur di situ. Nah, itulah salah satu pertimbangan kenapa harga agak berbeda. Kalau Maxim kan
mereka datang dengan aplikasi, perusahaan tidak memikirkan harga bensin, harga spare part. Jadi ini saya mau mengatakan bahwa ini salah satu bentuk percoloan yang baru yang coba dilegalkan pemerintah. Ini bentuk. Dulu kuliah di mana, Mas? Saya numpang di negara lain. Oh gitu. Jadi saya mau bilang begini, di Makassar itu saya kan sopir PT-PT. Supir apa PT? PT. Itu apa, Bang? Mikrolet. Oh, Angkot. Taksi. Kalau Jayapura taksi. Taksi toh. Iya. Nah di Makassar itu ketika kita bawa, kalau penumpang naik 3 orang kita kasih Rp50. Penumpang yang naik? Maksudnya dia kasih naik penumpang. Oke. Di lampu merah. Misalnya ke Umi. Ini masih naik 3 orang, kita kasih keluar Rp50. Rp50. Untuk calonnya ini. Oh, oke. Ada calo. Ada calo. Di Papua bilang ceker. Ceker, Pasar toh? kan? Oke. Kota Raja. Nah sama Maxim ini. Maxim ini kan setiap penumpang, setiap transaksi kan dia potong sekian persen. Tapi Bang, bukannya kalau misalnya tidak berbadan hukum jadinya ilegal, Bang? Ya jadi begini, secara itu memang kami mengakui itu. Tapi tidak bisa dihindari, kami ini keberadaan kami ini diakui dan sangat memberikan manfaat. Di tempat ini kami tidak menyusahkan pemerintah setempat. Kenapa saya bilang begitu? Kami itu setiap pangkalan itu ada yang sewa 20 juta per tahun. Ada pangkalannya? 15 juta per tahun. Terus ketika ini ada tamu-tamu, Ya pastilah lari ke kami. Iya. Itulah saya mau kembali bahwa ini pasaran kita beda. Cuma kami itu tidak mau Timika ini dimonopoli. Bisa saja Maxim tidak pakai stiker. Jadi mereka memonopoli betul. Dia bisa offline melayani sekian rumah. Terus teman-teman yang 32 pangkalan ini yang kita ada 600-700 kepala rumah tangga ini mau dapat apa kira-kira? Tapi kenapa nggak yang pangkalan ikutan sama Maxim juga? Tapi nggak usah pakai stiker. Jadi begini, saya akan menyampaikan dari awal bahwa ketika online ini masuk pasti Ribut. ada gejolak Pasti begitu. ada, nggak mungkin. Iya, hal yang baru tuh, Bang. Ya, nah di daerah lain itu, contoh di Jakarta, berapa juta itu ojek kemarin itu menolak. Buktinya sekarang mereka masuk ojol juga. Iya. Di Makassar juga begitu. Nah kemungkinan tidak menutup kemungkinan Timika juga begitu. Cuma ini kan kembali lagi. Ini teman-teman Maxim ini tidak memberikan edukasi kepada sopir-sopir. Etika. Ya, bukan etikanya itu maksud saya begini. Ketika mereka mau masuk sebenarnya itu Maxim seperti ini. Akhirnya teman-teman itu oh iya bagus. Nah itulah mereka mau masuk. Tapi sekarang begitu langsung operasi begini, kaget juga kita. Akhirnya ketidaktahuan teman-teman ini akhirnya dia tidak mau masuk itu. Nggak kulunuan lah ya kasarnya. Akhirnya kita lihat juga di aplikasi. Sosialisasi gitu, toh. Sosialisasi itu penting. Ya Pak Keto, maksudnya artinya dia sosialisasi, pendekatan dan bertanya. Dalam arti kan kita semua kita masuk orang punya rumah bahasa sederhana. Oh minta maaf, saya Jerry wakil ketua. Saya mau datang, mohon permisi. Saya masuk di kompleks ini bagaimana? Masyarakatnya, tata krama, mungkin cara berbicara, jangan ketika saya berbicara salah pada tempatnya. Jadi ada miskomunikasi atau non miskomunikasi itu. Berarti awalnya memang. Tapi gini, tadi kan yang sempat saya tanyakan juga. Kita ngobrol ini ya. Mereka harus pamitannya siapa dulu gitu? Maksudnya permisinya dulu gitu. Bukan pamit juga begitu juga. Maksudnya secara ini ya, maksudnya secara yang paling penting itu tentu ke dinas terkait lah. Oh ke dinas, oh iya tadi ya. Nah, dinas perhubungan, ke lantas, ini penting. Apalagi ini apa ini Maxim ini kan mendaftar online dia. Iya. Toh? Kami salah satu tuntutan kami itu kendaraan Maxim ini harus divalidasi Dengan cara di kantornya. harus datang. Ya kalau perlu kerjasama dengan perhubungan, di lantas. Kenapa ini penting? Ini kan perusahaan besar, toh dia harus betul-betul menjamin penumpangnya bahwa dia aman. Nah bagaimana mau aman ketika kendaraan ini tidak divalidasi? Dan perlu kami menyampaikan di tim ini kan banyak mobil-mobil bodong apalah. Nah jangan sampai dia daftar mobil itu
Akhirnya masyarakat pakai mobil kendaraan begitu. Tapi oke, tadi abang bilang soal ini berarti lebih ke melindungi masyarakat itu sendiri ya? Iya. Gimana kalau misalnya dari sisinya rental seperti apa jadinya? Kalau rental tadi abang bilang kan memang nggak ada organisasi yang Nggak ada. Iya, tapi itu gimana caranya kita bisa, kalau nanti disebutkan aja toh, gimana caranya pengguna jasanya ini kalau misalnya ada apa-apa dari taksi rental itu akan bertanggung jawab ke customer-nya itu seperti apa? Karena kalau misalnya Maxim itu sendiri ya, ini kita jelasin aja kan. Iya, iya. Kalau Maxim itu mereka punya badan hukum. Ya. Jadi ketika misalnya ada masalah apa-apa, mau itu si A, si B, si C, kita hajarnya ke Maxim. Oke. Nah kalau misalnya rental ini seperti apa Bang? Jadi itu lebih ke perseorangan. Jadi artinya misalnya dia pakai mobil saya, Ya. toh itu tanggung jawab pribadi saya, toh terus terang juga kami ini rata-rata sopir rental Timika ini itu sudah puluhan tahun. Iyalah. Dan saya jujur sampai sekarang ini dari saat tahun 2000 itu masih ada yang sering pakai mobil saya sampai sekarang ini. Artinya apa? Itu kita membangun betul-betul kepercayaan. Nah rental itu memang mobilnya kita servis betul, wangi, bersih, itu harus kita servis betul. Dan itulah salah satu untuk mengikat penumpang servis tamu itu. Nah intinya begini, tamu-tamu yang datang ke kami itu tidak meragukan lagi mobil kita. Misalnya mobilnya Jerry, oh itu kita sudah jamin bersih sudah. Jadi terkait keamanan tadi itu perseorangan. Lebih ke individual. Iya individu. So adapun nanti misalnya itu bisa misalnya ada yang ragu pangkalan ini. Oh ini nama ini ada gitu. Oh oke. Berarti ada kartu anggotanya Bang? Untuk perpangkalan ya? Perpangkalan ada. Perpangkalan ada? Perpangkalan ada. Ada di mobilnya juga? Stikernya atau apa? Di situ hanya nama saja sama nomor HP. Iya kasarnya juga sama kayak taksi biasa dong Bang ya? Iya ini yang Cuman namanya. bedanya adalah servis bisa lepas kunci dan Oh segala iya. macam. Perbedaannya di sini. Iya perbedaannya di sini. Nah, sekarang saya mau tanya soal ini pengalaman pribadi saya. Iya. Saya turun dari Jayapura, mungkin kalau nggak salah sih tahun lalu kapan ya? Tahun lalu. Ini saya nggak tahu apakah ini ada terkaitan dengan taksi rental atau tidak, atau taksi yang bukan ada stikernya. Iya. Jadi ketika saya datang dari Bandara Baru, datang dari Jayapura tuh, saya tanya harganya, saya mau kembali ke SP3 sebenarnya. Ya. Bang ini berapa harga? Ya. Langsung Tinis bilang 350. 350 ya, oke. Ya kan 350 kan jauh kayak bagaimana jadi? Saya terus terang saya awam Iya. untuk itu ya karena Iya. biasa saya ada yang jemput dan segala macam. Oke. Tapi kebetulan hari itu saya bilang, aduh saya nggak mau repotin orang ya kan. Jadi akhirnya dia bilang katanya harganya 350, saya bilang bang 350 harga dari mana? Nah karena saya tahu mengenai hal seperti itu ada yang namanya peraturan gubernur kalau nggak salah, Iya. SK gubernur ya, Iya. di mana harganya seharusnya bukan seperti itu. Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi saya beli harga berapa? Nah, saya nggak mau terlalu permasalahkan karena saya tahu saya juga ada saudara yang ikut rental taksi dan saya nggak mau terlalu ada masalah. Sedangkan dari sisi mereka juga menurut saya ya udahlah potong 5.000 udahlah ya kan. Akhirnya ada nih adik-adik saya bilang sudah abang tidak apa-apa ini 300 aja. Ya sudah gitu loh. Tapi pertanyaan saya seperti ini. Kenapa bisa dari bandara ke SP3 itu harganya segitu? Jadi Di luar dari peraturan ini ya, SK yang udah oke. Jadi kami tuh masalah harga lebih condong ke kesepakatan. Oke. Toh, misalnya tadi abang 350, toh bisa ditawar begitu kayak di pasar lah begitu. Artinya kalau cocok, tapi saya rasa di sana itu kalau sudah ada harga-harga yang memasyarakat lah di situ toh, mungkin ketika mungkin dia orang baru, oh ini 350, terus kalau kita ditawar bisa sampai 200, 150 karena mereka itu antri di situ bang. Sekarang anak-anak antri itu kadang sampai 2 hari baru dapat. Iya. 2 hari. Ya, karena itu ada 6 koperasi. Ya. 6 koperasi. Iya. Jadi di sana itu teman-teman di bandara itu 2 hari itu bisa cuma dapat 200.000, 150. Satu kali narik di sana. Nah, oke. Bentar. Ini 200 Iya. sampai 150.000. Iya. Pengakuan Maxim
pengakuan Maxim karena memang banyak yang ini berarti ini saya tidak bicara soal rental yang ini taksi yang bukan bukan Maxim. Oke. Iya toh? Ya. Nah maksudnya apa namanya pengakuan dari Maxim kemarin. Oke. Itu bisa dapat satu harinya sampai 600.000 gimana? Jadi itu kan kami tidak mau berbicara itu ya. Oh nanti klarifikasi lagi guys. Artinya begini. Kalau secara ini taruh mereka rata-rata 20.000 toh. Itu kita bisa hitung berapa kali narik mereka. Kalau 20.000 ya katakan 100.000 5 kali narik. Nah coba kita menghitung 5 kali narik itu berapa bensin yang dipakai? Iya juga sih. Tapi berapa harga satu bungkus rokok? Bungkus rokok ya tergantung abang rokoknya apa dulu. Taruh kita harga yang normal saja mungkin 30.000 kah? Oke. TPP-nya di Timika di sini berapa? 25.000. Kalau kita mau hitung itu ya, tapi apapun itu kami tidak mau terlalu mencampuri, mungkin dia dapat 1 juta kah, 600 kah. Kembali. Artinya itu kan rezekinya orang. Toh? Kami hanya kembali lagi berapapun yang kamu dapat, teman-teman Maxim berapapun Maxim dapat, silahkan. Cuma mohon kerjasamanya, pakai stiker itu. Oke, tapi gini bang, problemnya itu adalah ini pengalaman pribadi saya lagi ya. Silakan. Karena ketika saya mau nawar, ini mungkin oknum, saya nggak tahu. Ya. Ketika saya lagi mau nawar, bapak yang sebenarnya tidak terima saya 300.000 itu dia buang suara ke sebelah, itu sudah sapunya. Jadi ketika saya mau tawar itu, adik satu sampai mungkin dia udah, saya tidak tahu kan mungkin dia sudah lama kah atau baru yang ada di sana, atau akhirnya adik itu yang datang ke saya. Gitu loh, saya bilang, abang, aduh ini kita harus setor ke sini, harus setor ke sana. Jadi bukan personal juga. Nah mungkin kalau misalnya yang tadi itu dibilang karena ada koperasi kali ya. Ada satu badan yang memang sebenarnya chip in atau istilahnya PT-PT juga di dalam situ. Tapi maksud saya itu adalah ketika kita mau nawar, ada juga yang jagain mereka jangan sampai turun. Kasarnya jangan merusak harga lah. Seperti itu. Jadi tawar menawar ini jadi seperti nggak kurang elastis juga. Tapi kalau misalnya kita ngikutin dari peraturan yang sudah ada, contohnya misalnya yang benarnya berapa 2.000 berapa per kilo itu kan lebih dilegalkan toh. Nah, maksud saya alangkah baiknya nggak sih dari apa namanya taksi yang ya bukan taksi rental, pokoknya taksi offline atau online ya kita dekatkan aja ke gubernur atau ke mungkin DPRD yang kayak kemarin tuh ya set aja, oke harga itu sekian gitu loh, paling tinggi paling rendahnya sekian. Nanti kalau misalnya konsumernya senang kan biasa tip langsung gitu. Saya tambahkan sedikit Pak Firman, dan bertanya kakak bilang teman yang si A dan si B tidak bilang dia punya, sedangkan contoh macam di bandara, kami bandara ya, itu yang pada saat kakak tanya, sedangkan yang di sini punya nomor antre dan dia harus wajib dibilang kakak itu saya punya. Nah, dia punya nomor antre. Jadi tidak terlepas daripada yang sini tawar, tapi wajib yang punya nomor antre harus antar. Apa perbedaannya di situ? Tapi kalau misalnya dia tidak mau kasih turun harga bagaimana? Itu kembali sama kakak, peraturannya tetap kita lihat jarak jauhnya dulu. Oh, tapi memang tapi yang paling minimumnya berapa misalnya? Nanti teman-teman yang dari penonton kita kan juga harus tahu, jangan sampai. Kadang gini bang, kadang kita pulang dari mau masuk ke Timika ya dari bandara, kita pikir aduh ini uang sudah habis banyak, betul. Kita mau jalan ke sana nggak mungkin pakai ojek kalau tas yang yang pasti dibutuhkan, intinya itu yang pasti dibutuhkan. Cuman yang menjadi keberatannya itu mungkin dari sisi harga. Dimana Maxim atau online ini dia masuk dari sisi dia mengambil kuantitas. Betul kan bang? Betul. Karena kayak abang yang bilang, kalau misalnya mungkin taksi yang kita nggak ngomong rental, tapi taksi yang bukan online, bukan online itu dia mangkal atau nunggu seperti di bandara, ada mungkin dapat 100, 200, 300 seperti itu. Sedangkan dari Maxim itu mereka kan kuantitas. Nah seperti abang bilang, uang rokoknya udah masih ada, ya kan? Uang bensinnya kita harus hitung seperti apa, ya kan? Nah, tapi dari sisi yang tadi bang jadi bilang ini, aduh kalau misalnya dia nomor antri, gimana caranya kita supaya bisa, bang tolong kak harga kurang sedikit kan? Itu begini saudaraku, ketika dibilang harganya sekian, tapi kita sifat manusia itu ada, kita dekati, kita transparan, jujur, saudara siapnya, dan kita rental ini selama mengantar orang di saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Mimika, ada yang bayar, ada yang tidak bayar, turunnya kita hanya
terima kasih karena kita tahu kita punya saudara-saudara sini hari ini tidak ada, besok dia datang sejadinya saudara kemarin saya kekurangan saya bayar, dan itu fakta terjadi. Kenapa dari tadi saya bilang sama Kakak Nyong, ketika misalnya contoh dari tadi bilang 300, dia bilang saudara saya pun 200, tidak apa-apa, nanti ada. Itu yang terjadi. Lebih ke humanis ya. Humanis ke manis. Tapi kalau lebih kita punya kemanusiaan, kalau kita punya patokan saudara-saudara kita yang Maxim itu kan offline, dalam arti maksudnya online. 23.000 ya 23.000. Jelas kita tuh langsung bayar 23.000. Tapi kalau rental kan tidak. Deal di awal gitu. Deal di awal dan nanti ada negosiasi. Perbedaannya di situ. Ini kemanusiaan. Demi kemanusiaan. jadi begini, saya mau sedikit tambahkan itu tentang harga itu. Kebetulan saya tidak mangkal di bandara ya. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar di sana itu kalau dalam kota 150. Dari kota. Dari bandara misalnya ke kota timika itu 150. Nah di luar itu 200. Tapi itu yang saya dengar dari teman-teman. Cuma tadi kalau misalnya mau 150 juga tidak bisa, terus harus naik mobil karena tasnya besar. Nah itu bisa naik Maxim, tapi itu di luar. Jalan dulu ke depan. Oke. Ada apa namanya di situ? Ada titiknya lah di situ. Ada titik. Nah, jadi sebenarnya ini juga berlaku di seluruh bandara Indonesia. Maxim, teman-teman Maxim menjemput, tapi ada titik tertentunya. Ada yang, titik yang sudah di ini kan ya. Iya, itu ada titik tertentunya di situ. Oke. Ya balik lagi ya, seperti dari teman-teman rental juga tidak melarang dan semua segala sama macam. sekali kami tidak melarang. Cuma ini lebih artinya kita bagi-bagi rezeki lah. Ada teman-teman ada teman-teman antri di situ, ya wajarlah kalau sedikit harganya berbeda. Kalaupun masyarakat uangnya biar 100-150 juga tidak cukup, buang-buang tenaga lah sedikit keluar dari situ, dan Maxim ada di situ di luar. Itu ada titiknya lah di situ, ada titik di luar, mungkin di manakah saya juga belum tahu di mana di sana, tapi ada titik mereka jalan kaki keluar dan dari standby di situ. Berarti ya adalah jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Ini kan tinggal komitmen saja kita. Komitmen. Berarti kemarin itu yang disetujui tanggal 14 itu apa aja, Bang? Jadi pencabutan LP-nya, terus mobil pakai stiker. Harus itu ya? Iya. Itu sekali lagi stiker itu beda market kita, beda pasar lah. Beda pasar. Terus kami dari ketua-ketua rental ini, pengurus solidaritas juga siap menjamin itu. Bukan sekadar kata-kata ini. Sampai hari ini yang pakai stiker tidak ganggu-ganggu juga. Sama begini dulu. Itu kan kemarin ini kan stiker sudah berubah. Berubah lagi, Bang? Enggak, dulu. Ini kan tanggal 7 ada kesepakatan mereka pakai stiker. 7. Oh, ini ada dia punya ini saudara. Oh, ini banyak banget dokumennya Bukan, jadi begini. Mereka tuh pakai tulisan biasa dulu. Tulisan Maxim, belum ada dasar kayak kuningnya begini. Oh, kalau sekarang kan udah macam poster. Tapi mereka, enggak ya. Mereka kemarin Maxim ada bilang kalau dipasang stiker mereka tidak akan dikenakan apa ya? Pajak iklan. Iya, tapi udah setuju nggak dikenakan ya? Itu kan bukan wilayah kami di situ. Oke. Jadi kemarin itu memang ada agak jolak sedikit di Kangguru itu, mereka sudah pasang stiker dilepas karena mereka pakai mobil hitam, stikernya warna hitam juga. Mobil putih nggak kelihatan tulisan Maxim. Makanya kita minta lagi supaya itu pakai background kuning. Untuk seluruh mobil kecuali mobil kuning backgroundnya putih. Artinya kini ini betul-betul mau menyelesaikan masalah ini. Teman-teman protes itu mobil hitam, kenapa mobil hitam lagi di stikernya? Ya semuanya nanti yang Maxim pakai mobil hitam biar kelihatan juga. Nggak ada ID-nya. Mobil silver pakai warna silver, mobil putih stikernya warna putih. Nah tulisan ini kamu ditonjolkan. Jadi sebenarnya intinya dari teman-teman rental itu lebih menekankan ke Maxim bahwa ayo dong pakai ID dong gitu ya. Harus. Gitu ya? Itu kan identitas mereka. Karena dari sisi tim rental juga kalian juga teman-teman rental juga punya ID-nya sendiri gitu ya. Kemarin kan minta kalau memang Maxim ini pakai stiker, rental juga harus pakai. Tapi kan memang udah ada toh.
Ya. Bukannya memang udah ada? Maksudnya mereka kita harus tempel di mobil juga. Tulisan rental gitu? Iya. Oh, oke. Nah maksudnya begini. Agak aneh kalau semuanya ditulisin. Maksudnya begini. Maxim ini kan tanpa diminta juga seharusnya dia pakai stiker karena memang kan ada dia. Sering ke Jayapura kan? Iya. Nah, di sana kan ada mobil Maxim juga. Stikernya kan ada. Ada ya. Atau mobil rental kan tidak ada. Iya, tapi gini, ini yang saya tahu, peraturan mengenai stiker-stiker itu kalau mau di Jayapura maupun di luar di Indonesia itu sebenarnya oke. Ide awalnya mengenai taksi online ini adalah bagaimana caranya kita mengefisiensikan aset kita, mobil maupun motor, nggak cuma di rumah aja, untuk digunakan yang lain. Ya, karena kan memang teman-teman terutama kalau misalnya di luar negeri juga, atau nggak usah luar negeri lah, di Jakarta aja gitu. Kita punya mobil, berapa persennya pasti cuma kantor, rumah kantor, nggak dipakai mobilnya. Nah kadang-kadang mereka butuh, kenapa dalam waktu yang kosong selama dalam 24 jam biasanya mereka kan kita kerjanya 8 jam, 9, 12 jam. Nah kenapa nggak waktu di luar itu tuh bisa digunakan untuk cari uang tambahan. Nah makanya dibukalah itu dulu adanya Uber. Setahu saya dulu awalnya Uber atau mungkin ada yang lain ya, nanti kita bisa cek juga. Jadi Uber dibuka itu dengan sisi gimana caranya Uber itu adalah satu perusahaan yang tidak memiliki unit, tapi perusahaan taksi. Sama juga ada yang kayak Airbnb, itu perusahaan hotel tapi nggak punya kamar. Kasarnya seperti itu. Kakak mungkin pernah dengar, Bang juga pernah dengar. Makanya ide itulah yang dibawa ke Indonesia, makanya ada perusahaan yang hijau-hijau itu, ya kan, hijau 1 dan hijau 2, yang punyanya Indonesia, yang punya luar. Dulu juga pernah ada dari Brazil dan semua segala macam, dan datanglah kalau nggak salah maksud dari Rusia ya. Rusia, dari Rusia dia masuk lagi untuk ke pasaran Indonesia ini. Jadi memang awal idenya itu adalah gimana caranya menggunakan kendaraan yang istilahnya masukin duit inilah buat tambahan dari sisi itu. Nah memang ada gejolak karena apa? Nah kita ini yang punya pendapatan tunggal yang dari rental ini seperti apa? Betul. Makanya akhirnya ada nih penawaran dari perusahaan-perusahaan ini. Contohnya kalau misalnya dari yang hijau-hijau sana ya, mereka bilang ya silakan kalau misalnya mau dipinjamkan dimatikan aplikasinya dan segala macam. Nah ini tanggapan dari abang-abang aja. Gimana kalau dari abang-abang semuanya ini mengikuti, ya nggak usah ini juga sih. Cuman memang dari taksi rentalnya sendiri yang di Timika dibuatkan aplikasi aja bang, gimana? Jadi begini tadi. Tapi abang bilang tadi soal ini ya, customer service sudah itu nanti mungkin saya kumpul itu ke Kota Makalang untuk membuka nomor customer service itu nanti disebar, masukin ke berita-berita gitu bang. Terus di situ ada harganya untuk dalam kota, toh? Terus saya agak miris itu mendengar tadi itu. Artinya begini, kehadiran ini untuk menambah uang dapur lah ceritanya ini, toh? Betapa mirisnya kita ini Timika. Dolar maksudnya begini, ada sekitar 600-700 sopir yang berpenghasilan tunggal di situ. Sementara di lain sisi ada yang berjuang untuk tambahan uang dapur, uang rokok. Apa tidak cukup? Uang jajan. Nah, saya mau bilang begini, apa tidak cukup gaji di Timika ini? Namanya manusia bang. No? Maksudnya begini, ketika mereka kekurangan yang sudah punya penghasilan, apalagi kami yang berpenghasilan tunggal di situ. Nah mereka saja mungkin ada karyawan pegawai negeri, TNI Polri, pegawai negeri, ada yang berpensi, itu tidak dilarang. Tapi betapa mirisnya kami ketika mereka sudah punya gaji sedemikian rupa. Ini gaji Timika tidak main-main. Toh kami tahu itu, toh. Sementara kami ini penghasilan tunggal di situ. Apa itu kami juga berhak untuk melarang mereka? Tidak. Mengundang ya, ayo sama-sama. Silahkan, toh, silahkan. Cuma kami minta pakai stiker itu saja, toh. Ini sopir ini pekerjaan mulia, tidak usah malu pakai stiker itu. Ini kami dengar tidak mau pakai stiker karena mereka malu. Kenapa harus malu? Kenapa malu? Maksudnya begini, sopir ini pekerjaan mulia. Anak-anak sopir kita ini banyak. Teman-teman sopir ini berhasil menyekolahkan anaknya jadi pegawai, jadi polisi dari hasil rental tidur di jalan ini. Jadi kalau ada teman-teman Maxim bilang gengsi lah pakai stiker itu, buang rasa gengsi itu.
Kalau memang serius pasang stiker saja, jalan kita sama-sama. Toh, kan ini kan juga tidak mencuri, ini halal apa toh? Silahkan pakai stiker, kita jalan, oke. Berarti fokusnya gini, kalau misalnya mereka sudah memasangkan stiker itu, Oke. secara ini kan dia berekanan dengan Maxim. Oke. Berarti mobil itu nggak boleh contoh. Ini ada foto yang tadi sempat di-share juga ke saya yang ke bandara. Oke. Bagaimana caranya kita tahu atau dari teman-teman rental supaya nanti nggak akhirnya perang lagi gitu ribut lagi. Nah, lagi, itu ya kita kan? mau selesaikan. Ya, gimana caranya kita tahu saya tuh lagi nggak ngambil penumpang. Saya tuh ini kan mobil pribadi saya. Ya. Saya lagi nungguin kakak saya. Misalnya gitu. Itu Oke. gimana? Jadi begini, itu memang ada permintaan kemarin, pengecualian keluarga ini, toh? Berarti harus tunjukin kakak atau Ya, artinya begini, itu lebih condong kita supaya itu tidak terjadi keributan. Toh? hati ke hati aja. Iya, artinya begini, kalau memang istrimu, silahkan kalau istri. Nah, kita takutnya jangan sampai ini penumpang, terus kamu bilang istri saya, adik saya, keluarga saya. Nah, ya itu dia. Nah, gimana tahunya itu. nah ya. harus menunjukkan, membuktikan itu bahwa itu istri saya, keluarga saya. Memang agak ribet sih, tapi ya Ya udahlah. Ya. daripada ribut di jalan. Kalau jujur terbuka ya silakan. Nah, itu kan sayang juga ada mobil baru kita mau pakai mobil di situ. Berarti saya ngeliat begini, ini lebih ke kepercayaan aja. Iya. Kepercayaan. Tapi jangan datang di sana. Saya mau jemput istri saya, itu salah juga. Saya mau jemput istri kedua saya gitu. Ah, Istri kedua. Jadi Kakak Nyong ini ada tambahan sedikit dari saya. Selalu saya menekankan di Kabupaten Mimika untuk saudara-saudaraku, Pak Firman sudah menyampaikan, buanglah rasa gengsi. Pasang stiker modelnya begini 70x30. Saudara mau jalan mencari, kita duduk bisa ketemu, mari Pak Jer, kita makan bakso sama-sama misalnya. Saya dari Maxim yang traktir Pak Jerry. Oke sudah, nanti besok saya yang traktir saudara. Iya, maksudnya Jadi kebersamaan ya. kita anggaplah kita itu adik kakak. Selalu saya menekankan budayakan menghargai dan dihargai. Walaupun orang bilang saya bodoh, tapi orang tidak tahu pengalaman saya. Nah, dan itu yang saya selalu tekankan di Kabupaten Mimika. Mari kita saling menghargai, berbeda bapak, beda mama, beda suku, beda daerah, tetap kita semua adalah adik kakak. Jadi saya minta untuk saudara-saudara yang ada di Kabupaten Mimika, order mobil harus punya, yang datang harus pakai stiker. Kalau tidak datang tidak pakai stiker, Jangan order. jangan order karena Batalkan. ketakutan nanti kedapatan Batalkan. misalnya ada pelecehan di mobil atau lain sebagainya. Kami tidak tahu mana yang Maxim dan mana yang rental. Oke. Nah, perbedaannya di situ. Maxim mengambil harga sekian, mau mencari harga sekian, dia mau rasa rugi dan tidak rasa rugi, kembali ke pribadi seseorang manusianya. Nah, contoh seperti saya kembali lagi dari awal, tripnya harga yang tadi kita bahas. Ya. Contoh saya punya istri kemarin berapa hari lalu saya mobil lagi berkendala karena tamu Lagi dari pakai. Polda pakai. Datanglah Maxim, tidak ada stiker. Saya bilang jangan naik. Nah, order mobil kedua, datanglah pakai stiker. Pakai tua. Apa kabar, sehat? Inilah istri saya. Ya, saya tanya orderan berapa? 23.000 dari SP2 ke Diana. SP2 oh iya. Iya. Pernah juga ya. Datanglah Iya. begitu bayar sama-sama. Turun saya tanya langsung, spontan saya tanya kepada saudaraku. Saya tidak sebut namanya. Saya tanya saudara, ini kalau saya bayar 23.000, kok order di sistemnya sudah 3.000, terpotong lah. Saya Iya, ada. bisa 20.000. Iya, betul. Saya order datang kan langsung wajib, begitu dia ambil saya terpotong 3.000, itu otomatis. Dan saya sampai di lantai Kau bayarnya cash atau online? kalau di online AP itu dia kan isi pulsa 20.000 ya. Setelahnya kita withdraw atau isi pulsa data deposit, mohon maaf ya, deposit begitu. Itu kan sudah langsung terpotong 3.000. Saya sampai di Diana potonglah palang 5.000. Saya tanya saudara, kalau saya dapat 15.000, 4 kali lari bensin mau berapa? Jadi itu kembali ke internal seseorang, silakan. Yang saya harap, saya punya saudara-saudara, mama-mama di Kabupaten khususnya Timika, kalau mau pakai Maxim harus ada stiker. Jangan saudara-saudaraku yang
Maxim merasa gengsi. Silakan, you mau mencari atau hak you, kita sama-sama sebagai adik kakak persaudaraan pasang stiker. Itu aja inti, selesai. Tidak ada bilang marah kah, apakah, tidak. Pokoknya intinya ada stiker aja. Ya, Intinya ada stiker, betul. ada ID-nya. Ya, artinya itu juga Irilah. menjadi pembeda kami dengan rental. Itu aja. Terus kembali ya kita beda pasar begitu. Toh, beda inilah, beda pasarnya kita lah. Mau ambil penumpang siapa itu tidak menjadi soal bagi kami. Tidak soal mau rugi dan tidak rugi kan. tidak masalah. Dia yang punya spare part mobil, dia yang punya ban mobil. Malah kami mau mengusulkan begini. Itu Maxim atau pihak perhubungan itu membuka loket di Pasar Baru sana. Toh? Oh iya, ini Toh? kita kayaknya ada kue nih dari adik. Oh, terima kasih. Oke. Bisa masuk kok abang produser aman. Oke, siap, bisa. Jadi kalau sudah pasang stiker, jangan pasang stiker. Silakan. Jangan cabut-cabut. Ya Itu betul. tidak bagus. Dalam arti ya contoh macam saya punya saudara-saudara Baru sarapan saudara ini. yang pegawai negeri. Mereka juga rasa gengsi. Pagi mau ke kantor, Oke, Maxim. lepas stiker Maxim di mobil. Saya bilang kenapa? Tidak sampai di kantor saja gue parkir. Itu kan pekerjaan, kan selesai kerja baru buka baju sih jalan. Nah, itu yang jadi polemik kemarin dari teman-teman itu ya, mungkin dari sisi ada ketakutan karena memang ada problem kemarin kan, ada oknum yang pemukulan dan semua segala macam, itu satu. Sama kedua memang yang tadi saya sebutkan dari sisi usulan awal atau ide awal itu mengenai penggunaan mobil pribadi yang isinya kalau mau tambah-tambah ya udah pasang stiker dong. Seperti itu kan. Kan itulah namanya resiko dari sebuah pekerjaan. Iya. Tidak semua pekerjaan itu berjalan mudah. Gitu. Nah, Kami mungkin- ini tidur di jalan. Tapi gini bang, yang abang tadi bilang, berarti dari sisi taksi yang bukan Maxim ya, yang kalau misalnya rental tuh masih beda pasaran ya. Saya nggak bisa bilang rental beda lah. Maksudnya taksi yang bukan Maxim ya, offline ya, kita bilangnya offline. Jadi sisi taksi offline ini ID-nya seperti apa bang? Ya itu yang balik lagi. Maksudnya dari kami ya. Iya. Itu kan tadi saya sudah menjelaskan. Setiap pangkalan itu ada daftar nama kami di situ, foto kami, terus Yes. Oh dia punya lista di benar-benar. Iya, mobil kami. Iya. Itu. Betul. Nah ini memang diambil dari situ. Nah contohnya nih kalau misalnya kos atau pengguna jasa ya, jasa dia mau menggunakan taksi offline. Misalnya untuk yang sekarang kan tadi Abi bilang nanti kita lagi buat untuk ada ya customer service dan semua segala Iya, macam oke. memang ya untuk kedepannya supaya bisa lebih approach atau lebih ngambil customer lebih banyak juga sama ya mengenai keamanan juga ya kan, itu nanti akan ada yang namanya customer service dan semua segala macam ya Pak ya. Ya. Oke, dari sisinya itu apakah ada berapa driver bang yang sekarang untuk taksi rental sendiri yang terdaftar di asosiasinya bang? Itu coba kita hitung 32 pangkalan. Taruhlah setiap pangkalan itu 15 orang. 15 orang kali 32 itu sudah berapa? 3 kali 10 saja udah 300. Ya mungkin ada 400-an kali ya. 400-500 kali ya. Total 500-an. Itu 500 kepala keluarga tuh bang. Jadi ada 500 nomor yang siap dihubungi di Timika. Oke. Jadi jangan salah, kami juga rental kayak kadang-kadang jadi ambulans. Semua bang. Maksudnya begini, kadang itu masyarakat itu tidak ada uang apa, mobil kami diutang dipinjam itu biasa sudah bagi kami. Sudah biasa, kami sudah mandi itu. itu per ini ya, tantangan-tantangan yang sebenarnya nggak dilihat dari Maxim ini. Ya, maksudnya Ya kan? kenapa saya bisa kelihatan di situ. Ya, kenapa saya mau mengatakan ini bahwa inilah risiko kami. Yang offline ya. Resiko Maxim itu cuma pakai stiker saja. Cuma itu juga bukan resiko. Kalau memang ada maksudnya malu atau tidak usah. Ini pekerjaan mulia. Pakai saja stiker itu, silakan beroperasi. Kami lebih menekankan ke itu sih. Seandainya dari awal ini teman-teman Maxim ini menggunakan itu,
tidak akan terjadi LP ini. Tapi Bang, pertanyaan saya lagi. Gimana kalau misalnya teman-teman Maxim ini mereka juga mau menyewakan mobilnya dia? Kembali ke perorangan. Nah, itu kan bukan mobile lagi kalau begitu. Iya, tapi kan ya maksud saya kan dia ada mobil sendiri, dia mau menyewakan juga gitu Bang. Menurut Abang gimana? Nah, itulah yang menjadi polemik kami. Kenapa kami sangat menekankan ini? Kenapa mereka harus pakai stiker? Supaya udah tidak lepas kunci seperti yang kami lakukan. Sekali lagi, itu salah satu tujuannya. iya, supaya sekali lagi tidak monopoli begitu. Iya juga sih. Toh? Tapi kenapa? Oke, gini Bang. Ini kan dari teman-teman anak-anak di Papua sini saya juga kenal ada beberapa yang bisa bikin aplikasi. Gimana kalau misalnya dari Timika ini sendiri juga bikin aplikasi seperti itu supaya nanti dibilangnya bukan ini Maxim juga nggak perlu paling, nanti dari taksi rentalnya juga dia bisa melakukan hal yang sama gitu loh. Nah, itu tadi saya menyampaikan nanti setelah Lebaran ini kami akan duduk. Nah, itu boleh tuh Bang. Toh, kami akan duduk merembukkan ini supaya betul-betul ini artinya harga kami dijangkau masyarakat juga, tidak terletak dari tawar menawarnya. Ya, toh. Ini ya. kan masyarakat kan itu banyak yang mengeluh. Di Timika ini orang tidak sensitif harga, yang penting pasti saja. Iya. Kalau ada uang gas, kalau Iya, tidak ada iya, sudah. maksudnya- itu. Nanti misalnya dalam kota misalnya mungkin berapa begitu toh? Iya. Nah, di situ aplikasi itu sudah ada. Jadi tidak ada lagi. Kemarin kan saya sempat dengar, kasihan kalau ada sakit terus dia di rumah harus naik motor lagi. Iya itu juga Toh, salah satu. ini yang akan kami bedah Take away. nanti setelah. Nah itu, ini ketuanya sudah bilang ya, berarti Ya. nanti akan ada evolusi juga. Kami akan bedah Timika itu ini. untuk menjawab. Pertama, pengalaman kami yang pertama Timika tidak sensitif harga. Yang kedua, keluhan itu bahwa mereka tidak ke rental lagi, tidak ada lagi tawar menawar di sana. Iya. Toh? Iya. Itu yang akan kami bedah nanti. Berapa yang kesepakatan kira-kira yang akan kami sepakati di situ. Tidak memberatkan untuk masyarakat Timika, tidak merugikan dari teman-teman rental juga. Betul. Makanya ini mungkin setelah hari Senin ini kami akan duduk membahas itu. Perjalanan masih panjang juga ya. Tidak lah, keputusan itu diambil nanti kalau memang ada temannya yang IT itu bisa membantu kami, nanti kita duduk sama-sama. Oke, berarti nih teman-teman anak-anak yang sekarang anak-anak Timika ini yang tahu bikin aplikasi, ini ada nomor. Iya toh Bang. Iya, nanti kita pasti. Ada kok anak-anak Papua di sini. Iya, Saya iya. kemarin salah satu ketemu dengan salah satu anak Papua di sini juga, mereka bisa betul-betul bisa bikin aplikasi itu. Kenapa enggak? Kalau ada anak Timika, kenapa harus orang Rusia yang bikinkan kita? Nah, bangga bikinan negara. harus bangga dengan produk sendiri lah. Iya, Gitu. betul. Oke. Berarti nanti ya bisa teman-teman semua ya toh anak-anak yang nonton bisa Ya. langsung nanti kita hubungi. Nanti abang berarti ini bukan enggak pangkalannya di mana Bang? Kalau abang oke, kan tanggung jawab ini ketua sama wakil ini kan berarti mengayomi semua 32 pangkalan ya Bang? Makanya saya tuh di semua pangkalan saya selalu kalau hari ini di sini pokoknya saya pindah-pindah. Oke, berarti intinya kalau kau butuh apa-apa, kau lihat itu pangkalan yang ada di Timika sana, kau Iya. datang sebut saya kakak ini, Iya. kakak Jerry dengan ini ya, Bang Firman semua Iya. betul kan? Nanti Oke. Kakak Jerry punya mobil itu ada tertampil di belakang tulisan mobil mantan jika kau tidak bahagia dia telepon aku nomor apa backup di belakang 0813 44 92 89 70. Oh, itu ID juga. Kalau teman-teman di Timika itu saya kan dari tahun 2000 di sini bawa mobil. 2000 Tahun 2000. Jadi mobil saya itu ada mereknya dulu itu Joka. Joka. Ya. Sudah berapa mobil Bang? Itu bukan lagi sudah. Iya, bisa dong. Karena begini Bang, kita kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya saya sama Abang itu, saya tahu Abang mobilnya seperti Iya. apa. Habis itu saya misalnya saya percaya dengan Abang atau Bang Jerry semua segala macam toh. Saya terus terang kalau misalnya di Jayapura sana, saya ada satu langganan orang yang baik sih, nggak masalah. Saya ngeliatin di harga sebelah, dikasih harga, saya bilang kamu untung nggak tidak nih. Akhirnya saya bilang ya udahlah, saya tambahin sedikit. Kadang-kadang mereka bilang aduh Bang jangan, kita ini lagi sepi dan semua segala macam. Oh ya sudah, saya lagi ada berkat kasih sudah tahu. Tapi ya akhirnya ya saya cuman sama dia aja, nggak sama yang lain gitu. Nah Abang ini sudah berapa mobil ini? Jujur Bang ini toh. Iya. Kami tuh kalau sudah kenal orang, harga bukan masalah bagi kami. Kalau itu saya setuju.
Kalau kita sudah kenal orang, makanya saya bilang dari saya bawa taksi kuning sampai sekarang ini penumpang saya, kami tidak pernah bicara harga. Ada uang tidak ada uang naik. Nanti uang dari belakang. Bahkan bersamaan ya. ada tamu saya ini yang sudah kayak saudara. No? Dulu dia masuknya waktu masih tajir-tajir ini kasih uang, sekarang sudah sepi. Dia ada mau minta tolong sama saya, pakai mobil saja. Pakai dia gitu. Bahkan saya mau menekankan di sini, kami ini sopir-sopir rental, kalau ada perlu itu bukan urusan bisnis, kalau mau pinjam mobil pakai saja. Iya. Teman-teman kami kalau ada urusan keluarga tidak ada uang pakai saja. Berarti ini memang dari taksi offline yang ada di Timika ini lebih mengangkat kebersamaan sama persaudaraan. Iya. Demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Jadi baju bisa beli di mana? Ini Demi dia, kemanusiaan. Dengar. Jadi kami begini Bang. Jadi kami mau pemerintah setempat, masyarakat Timika ini melihat kami ini dari sisi manusianya. Jangan lihat kami dari sisi hukum. Iya. Karena kalau berbicara masalah hukum, jelas kami Masih belum. Nanti No? akan, Pak. Nanti akan. Akan dipelajari lagi. Ya. Iyalah, ini istilahnya harus pasti ada win-win solusinya toh. Iya, betul. Iya, Bukan cuma gara-gara jadi memang dari yang saya lihat nih di komen-komen ini, kita ada lihat di komen-komen juga nih. Sabar ya, saya kemarin sempat cek juga di kita punya komen, ada beberapa yang bilang katanya Timika tuh harus harus coba untuk berkembang dan segala macam. Kami tidak menolak perkembangan itu sama sekali tidak. Ya. Kalau untuk soal perkembangan, kami sangat bangga Timika ini berkembang, dan Timika adalah kota yang paling tercepat di Kabupaten Provinsi Papua. Iya. Khususnya Timika, kualitas pembangunan, kualitas ekonomi, dan kualitas kemasyarakatannya. Betul. Dan kami khususnya anak Papua sangat bangga ke pemerintahan, bangga ke persaudaraan yang datang bergabung dengan kami, beda suku. Betul. Kita semua bisa jadi saudara ya ada di sini. Abang asal mana ya? Saya campuran Mana? Prancis Amume. Prancis Amume. Kalau Prancis Serui. Prancis. Berarti abang ada Cinanya? Ada ya. Kalau saya asli. Buyutnya Cina, tetangganya Cina. Kan Cina Serui. Hormat. Karena itu kita keluar kayak begini mana? Kalau kadana. Oh iya. Berarti kalau Prancis tuh, kalau misal Amume itu ya Prancis, susah juga. Atau HP-nya yang Cina. Nah, ini semua Cina ini juga bikinan Cina. Kalau abang sendiri Makassar atau Tanjung Pandang atau Sabugis. Oh Bugis, Ya. Nah itu abang ada di sana sendiri juga. Sama Bugis. Bugis. Abang nama siapa sorry? Hendra. Nah, dia sekretaris merangkap bendahara. Jadi kalau mau makan ikan datang ke Abang Daeng. Oke. Ambil nama. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Jadi sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Timika agar menggunakan Maxim ini yang pakai stiker. Oke, iya. Lebih aman ya Bang ya? Ya, lebih aman. Dan di sini saya mewakili teman-teman rental bahwa kami dari Solidaritas Rental Timika itu tidak menolak Maxim. Tidak, ya. Ya, sekali lagi kami tidak menolak Maxim, tapi kami sangat menghargai dan mengaspirasi yang teman-teman kita ini yang sudah menggunakan stiker. Toh, mohon kami itu. Iya, pasaran beda kayak. Iya, pasaran kita beda. Jangan malu. Ya, jangan malu, jangan gengsi, pakai stiker itu. Oke. Kita jalan aman, cari penumpang sama-sama. Jalan aman, pakai penumpang sama. Iya. Ini repot juga ya kayaknya. Oke, Iya. mungkin ada lagi Bang? Ya, saya rasa itu sudah Dari Bang cukup. Jerry bagaimana? Kalau untuk saya Maxim dengan rental, Ayo kita makan bakso. ayo kita Dari makan tadi bakso dan mulu. Abang dia saudara-saudara punya ini tempat bakso ya? yang ada di Kabupaten Mimika. Naik kendaraan, perhatikan nomor DS, perhatikan kalau Maxim lihat labelnya dan DS itu utama. Rental juga sama, perhatikan orangnya, nomor plat mobilnya, sehingga jangan ada hal-hal yang kesalahpahaman di jalan khusus dalam mobil, sehingga barang terlupa di dalam mobil bisa dihubungi atau lupa nomor HP
bisa kembali cari DS mobil dan warna mobil. Sehingga mari kita menjaga persaudaraan, pertemanan, kepercayaan yang ada di Kabupaten Mimika, khusus kita anak Papua, menjaga dan melindungi toleransi yang ada. Hormat, salam. Pilih Kakak Jerry, coblos nomor. Salah ya, belum pilih ada. Nomor kakak mobil, kakak Jerry ada mobil tertera. Ada 3 mobil ditulis mantan. Jika kau tidak bahagia dia, telepon aku 0813. Di warna yang silver sama. Oke, mungkin kayak gitu loh. Mudah-mudahan dari sisi offline maupun online-nya, tadi saya udah sempat ditunjukin juga. Memang pasti intinya manusia nggak mungkin terlepas dari kesalahan. Iya. Teman-teman dari Maxim sendiri juga mungkin ada yang kadang-kadang seperti yang Bang bilang, malu, janganlah malu. Jangan malu. Ini pekerjaan Kita semua ada kakak pekerjaan mulia. kasih masuk ya, Iya. pekerjaan mulia juga. Aja mulia. Jadi ya intinya mudah-mudahan dari Maxim maupun dari taksi rental ini Siap. pasti nanti akan ada jalan tengah. Apalagi tadi dibilang setelah dari sini sudah akan ada udah mulai digodok sebenarnya, Iya, ya kan? iya. Mengenai gimana sih cara kita lebih baik untuk melayani Iya, melayani. di sini. Iya. Betul begitu ya Pak? Iya, Ya. betul sekali. Oke, nanti kalau bisa ada apa-apa, teman-teman semuanya mau bikin mau cari taksi untuk di rental atau untuk ada teman-teman yang mau datang dari manapun itu, cari itu yang namanya taksi-taksi apa namanya pangkalan-pangkalan, ada 32 Iya, pangkalan yang ada di siap. Timika, ya kan? Ada nama-namanya juga di Ada, sana. ada nama. Kalau misalnya ada masalah langsung lapor ke Abang Dua ini atau Bang Sekretaris Sendra di sana Iya, siap, yang menggunakan baju Siap. demi kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi Demi bisa beli di mana? kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Jadi beli di mana biasanya Bang? Ini produksi sendiri. Oh, udah sih. Oke deh. Ya udah mungkin gitu dulu Bang. Terima kasih banyak Bang. Siap, terima Nanti kasih. Kita, iya, Siap. makasih banget ya udah datang. Iya. Aduh ini cuma Terima bisa- kasih sanak saudara yang Yo, Kota semuanya. Timika. Ya. Oke, thank you. Mungkin thank you semuanya. Thank you. Saudara. Gas.